Kita mau ngobrolin soal sepak bola Indonesia. Cuma kan biasanya mentoknya kalau ngobrolin soal sepak bola ya udah di tongkrongan aja. Orang-orang tanpa data. Karena alhamdulillah, puji Tuhan saya berkesempatan ngobrol dengan Bung Toel. Selamat sore Bung Toel. Selamat sore. Akhirnya bisa berjumpa. Tapi tujuan saya mengajak Bung Toel ke sini tidak lain tidak bukan, kita akan membicarakan tipis-tipis saja lah. Ya, tipis-tipis saja. Mengenai sepak bola dalam negeri, Om. Gitu ya? Iya, gatel nih. Kita tadi saya bosan nih ngobrol sama teman-teman main karambol ini kayak nggak ada poinnya. Nggak ada. Sepak bola dalam negeri, Om. Saya tuh termasuk orang umum lah, saya nggak ngerti-ngerti banget sepak bola dalam negeri. Nah, dari dulu selalu bergeser. Tapi kritikannya bagus tuh. Sarkasmenya bagus. Ya, saya kalau diajak ngobrol soal sepak bola dalam negeri, saya mah nggak ngerti apa-apa, Om. Orang umum. Cuma bahkan untuk kadar orang umum aja, kelucuan kemarin cukup kena gitu. Yang nggak usah ngerti bola untuk tahu bahwa wah ini kayaknya ada yang aneh nih, kayak ada yang cacat nih. Apalagi bapak ini kan. Buat info, Bung Toel kesini bersama anaknya, ya Bung ya. Iya. Anaknya berkarir di bidang olahraga apa? Basket. Kok ketawa? Bung Toel, pengamat sepak bola, kritikus sepak bola. Anaknya berkarir di basket. Kenapa tuh? Lebih aman. Sepak bola dalam negeri. Oke. Dari dulu kalau ada kekurangan dalam timnas selalu bergeser. Saya sebagai orang umum ya, dulu saya ngelihatnya, oh ini kayak pelatih yang salah nih. Terus makin dewasa sebagai manusia juga sebagai penikmat sepak bola, mulai tarik mundur lagi nih. Oh ternyata federasinya nih yang agak salah ternyata. Cuma ketika tahu federasinya bisa ditarik mundur lagi ternyata. Federasinya ada ketuanya, ada komite macem-macem. Sementara saya sebagai orang umum baru tahu mengenai hal itu. Jadi saya pengen ngajak untuk belajar. Kita dasarin dulu, PSSI ini apa aja sih? Tanggung jawabnya ke sepak bola apa aja sih? Sepak bola dalam negeri ya. Terus kaitannya terhadap prestasi Indonesia ini apa aja nih? Kalau buat Bung Toel sendiri, PSSI kalau dibahasakan umum, itu tuh sebagai apa sih? Otoritas tertinggi sepak bola Indonesia. Otoritas tertinggi yang mengontrol segala sesuatu. Melaksanakan, mengatur. Termasuk di dalamnya pembinaan. Pengembangan sepak bola secara umum maupun juga timnas ujungnya kan. Jadi bisa dikatakan sebagai penanggung jawab penuh untuk sepak bola Indonesia. Agak aneh ya ngomong serius. Gimana nih Om? Kan ngobrol serius. Iya. Oke. Jadi kita santai. Berarti bisa dibilang sebagai penanggung jawab penuh untuk sepak bola Indonesia. Ya. Otoritas penuh. Oke, dalam PSSI itu ada apa aja, Dom? Dalam PSSI organ tertinggi Kongres. Kongres. Ya, isinya anggota dan voter gitu kan. Oke, itu Kongres biasanya menghasilkan keputusan Kongres. Misalnya keputusan contoh yang akan ada ini adalah keputusan tentang kepengurusan yang baru. Oke. Oh, yang lebih dipercepat ya? Ya. Harusnya November gitu. Yes. Itu lahir dari Kongres ini. Ya, nanti. Yang mengeluarkan keputusan dalam Kongres ini peserta rapatnya ini siapa aja? Yang anggota yang boleh ikut. Cuman yang punya hak suara namanya voter. Voter nggak semua anggota. Anggota itu kan ada klub. Ada berbagai liga tuh ya? Ya, klub berbagai liga. Ada asosiasi. Kalau kita bicara anggota, asosiasi pelatih, asosiasi pemain, asosiasi sepak bola wanita, asosiasi futsal, asosiasi wasit. Itu mereka. Itu mereka. Lalu ada Asprof kan, yang 34 provinsi. Kalau bicara anggota, ada Askab, ada Askop, kabupaten, kota. Tapi mereka bukan voter. Bukan. Jadi kalau voter itu 34 Asprof. 34 Asprof, 18 klub Liga 1, 16 Liga 1, 16 klub Liga 2,
Oke, 16. 16 klub Liga 3. Oke. Dan 5 asosiasi. Jadi 5 asosiasi. 88 lah. Itu mereka yang punya suara untuk menentukan kepengurusan. Yes. Ketua, eksekutif, exco ya, eksekutif komite itu mereka semua yang punya. Ya ketua itu kan exco juga, hanya dalam. Oh iya benar. Exco itu 15, 1 ketua, 2 wakil ketua umum, sisanya 12 anggota exco. Oh iya benar. Nah berarti kalau untuk keputusan tertentu dalam sepak bola Indonesia seperti kemarin kayak Liga 2, Liga 3 itu tuh siapa? Exco. Itu exco. Exco. Yang memutuskan itu exco. Ya. Jadi kan Kongres memberi mandat nih kepada 15 exco untuk memimpin PSSI periode tertentu, gitu kan? Jadi hitam putihnya, visinya, polisinya ditentukan oleh exco. Exco, ya. Timnas misalnya, bahwa dalam periode mereka 4 tahun ke depan targetnya juara SEA Games misalnya, AFF. Nah, semua polisi itu, kompetisi misalnya, Liga Champion masuk perwakilan klub, kan itu polisi. Nah, itulah tugas exco untuk mikirin itu, untuk menetapkan polisi, target, sasaran, lalu daya dukung lainnya harus disiapkan oleh exco itu. Nah, yang menjalankan itu, yang mengeksekusi itu adalah sekjen. Jadi kalau di perusahaan sekjen itu semacam CEO. Berarti ini loh yang harus dicapai, begini. Keputusan exco. Polisinya ini ya. Eksekusi sekjen. Oh berarti kita nggak bisa memisahkan ketua PSSI dengan exco ya? Itu udah satu ya? Satu itu ya. Makanya prinsipnya kolektif kolegial. Bahasa kerennya tuh. Jadi keputusannya harus diambil secara kolektif kolegial. Ada hak khusus nggak ketua PSSI dibanding exco lain? Ada. Jika misalnya ada suatu masalah, lalu perimbangannya suaranya ketat, itu kan sebetulnya exco nggak boleh dissenting opinion. Jadi misalnya 15 nih, 7 dengan 7 perimbangan kekuatan suaranya katakanlah berimbang gitu, antara yang tentang A tentang B. Di situ ketua umum atau presiden bisa memutuskan. Dia punya hak lebih, privilege gitu, supaya tidak terjadi, harusnya tidak terjadi di dissenting opinion. Jumlahnya 15 kan? 15. Nggak mungkin ada 77 dong. Ya dia yang terakhir kan. Dia terakhir. Maka kalau ada voting itu dia beliau terakhir. Berarti kalau bisa nggak boleh ada perbedaan itu sih sebetulnya. Harus bulat. Berarti kalau misalnya nggak ketemu sampai 77 beliau nggak kedengeran dong suaranya. Kan beliau terakhir. Terakhir kan nggak harus selalu voting. Nggak harus selalu voting. Makanya kan sebetulnya voting itu pilihan terakhir. Benar. Jangan ada dissenting opinion. Jadi isunya dibahas dengan secara komprehensif, general, lalu diambil keputusan. Biasanya memang jarang voting. Jarang voting. Biasanya sudah dapat. Nah, kalau voting ketua PSSI terakhir. Ya, terakhir. Tapi belum tentu suaranya pasti kedengeran. Biasanya bisa sebelum 77 udah berhenti. Berarti si voternya ini katakanlah punya kesempatan untuk berkontribusi hanya saat pemilihan ya. Sisanya udah dipercayakan ke exco. Masalahnya kalau kan tadi voter macam-macam tuh ya. Ada yang dari Asprof, ada yang dari klub. Kalau exco-nya dari klub adil nggak kira-kira? Ada yang dari klub gitu? Exco-nya dari klub? Iya. Tidak terhindarkan. Tidak terhindarkan? Iya. Maksudnya? Karena syarat menjadi exco, mengajukan mencalonkan diri sebagai exco, itu kan syaratnya 30 tahun, minimal 30 tahun. 5 tahun berkecimpung aktif di sepak bola. Nah, kalau berkecimpung aktif di sepak bola, logikanya di mana? Either di klub atau di Asprof kan? Atau Askot gitu. Iya benar. Untuk menyatakan diri kita aktif di sepak bola dalam kurun waktu tertentu, kan kalau nggak di klub ya di provinsi itu, di Asprof. Jadi pasti konfigurasi dari exco itu adalah orang-orang yang sudah aktif di sepak bola lalu jadi exco. Maka tidak tertutup kemungkinan mereka dari klub. Itu jadi sesuatu yang nggak terhindarkan. Tidak terhindarkan. Sebenarnya kalau dibikin prasyaratnya begitu. Dibikin nggak boleh ada yang ngejabat di klub, bisa nggak? Dibikin itu nanti dia punya pengalaman di mana? Sebetulnya poin bahwa dia harus aktif 5 tahun itu untuk memahami sepak bola, untuk
memahami organisasi sepak bola, memahami regulasi sepak bola, supaya pada saat nanti dia jadi petinggi, dia sudah punya background gitu, jangan terlalu ijo-ijo banget gitu loh. Kalau misalnya udah masuk ke Exco, lalu ada peraturan yang wajib dia untuk mengundurkan diri dari iniannya di klub, pengaruhnya atau jabatannya di klub. Yang ditakutkan konflik interest maksudnya. Iya. Ya kan, dengan klub. Sebetulnya ketika Exco itu, saat dia sudah menjadi seorang Exco, maka di kepalanya harus nationwide sebetulnya. Dia harus bicaranya merah putih. Cuma kan ya seberapa banyak orang bisa seperti itu kan? Ya kurang lebih intinya seperti itu. Normanya seperti itu. Cuma jadi kan norma bisa ditekuk di sini bukan? Lu gelap. Contoh misalnya aktif di sepak bola itu seringkali jadi pasal karet lah. Oh ya? Ya yang penting nanti dapat semacam rekomendasi surat administrasi dinyatakan aktif. Padahal kan sebetulnya kita tahu bahwa contoh lah sekarang ya misalnya Menpora gitu. Menpora mengajukan diri, mencalonkan diri jadi calon wakil ketua umum PSSI. Benar. Memang pernah aktif 5 tahun di mana Menpora itu? Ngurus bola. Jawab dong. Jangan ya. Misalnya kalau ada pertanyaan kritis itu gitu kan. Tapi itu syaratnya memang. Iya syaratnya. Tapi dia yang mau ikut serta bisa dapat surat rekomendasi dari siapa itu? Bung? Ya entah dari klub yang mendukungnya, dari anggota yang mendukung, sorry. Oh iya benar bisa karet bisa, banget ya. Bisa. Misalnya Emon nih mau mencalonkan, dapat surat dukungan, kan itu bisa aja. Aktif 5 tahun di mana misalnya? Ini peraturan gitu. Versi apa ini? Tangsel gitu misalnya. Ya, oh misalnya bikin aja. Oh iya. Gitu. Peraturan gitu yang bikin. Padahal kita lupa ingat emang pernah gitu Emon ngurus bola. Mungkin pernah saya jadi tim ini. Harusnya itu adalah syarat yang faktual gitu, jangan syarat yang sekedar administratif. Oh itu harusnya tuh. Denger ya. Siapa yang denger? Harusnya. Bisa apa sih gitu? Kayak gitu. Oke. Itu syarat Exco. Exco. Makanya kenapa nggak semua orang bisa masuk kan? Karena ada persyaratan itu. Nggak semua orang bisa masuk. Iya. Bagus atau buruk? Menurut Bung Tuel, nggak semua orang bisa masuk. Normanya sih bagus. Normalnya bagus. Normalnya bagus. Nah, lagi-lagi belum tentu semua yang normal di sini bagus. Gitu. Sesuatu yang iya kan? 5 tahun itu kan sebetulnya waktu yang dianggap cukup buat seseorang memahami sepak bola. Segala macam tentang sepak bola. Apalagi kalau dia ngurus gitu kan. Secara berangkat dari peraturannya bagus ya. Iya. Oke. Berarti gimana perasaannya klub-klub yang nggak bisa jadi Exco ya ngelihat yang lu kan yang punya ini tapi lu jadi yang ngatur gue juga. Itu pernah ada kejadian ribut-ribut gitu nggak sih Bung? Ya paling konflik interest artinya kan kalau mereka yang di Exco lalu kan tuduhan-tuduhan lah terkait kompetisi kan begitu kan. Kayak gitu. Komposisinya makanya harus diatur sedemikian mungkin lah. Biasanya kan itu beragam tuh, nggak cuma dari klub tapi dari Asprof juga ada. Asprofnya juga ada yang perwakilan lah, ada Sumatera, ada Jawa, ada Kalimantan, ada Papua. Setuju. Berarti ini oke, kita masih belajar PSSI ya. Iya. Set udah jadi Exco. Yang bisa ngeganti Exco ini sebelum masa jabatannya habis, itu keadaan apa tuh Bung? Emergency kan lah. misalnya kepilih Exco, cuma kan kita nggak tahu kinerjanya baik atau buruk tuh kan. Cara dapat suaranya juga kita belum tahu baik atau buruk tuh. Ya gitu belum ke sana lah. Kalau udah jadi ternyata kinerjanya nggak bagus, itu keadaan apa yang bisa bikin dia? Kalau aturan Exco sendiri bisa memberhentikan. Sesama Exco? Ya, tapi keputusannya harus kolektif kolegial lagi. Oke. Misalnya karena ada kasus tertentu atau ada misalnya ada pelanggaran etik dan sebagainya bisa. Oke. Pernah ada kejadian gitu nggak sih? Tidak ada. Oh. Cukup kompak ya gitu. Jadi bisa harusnya lalu kemudian di kongres berikutnya diganti atau diberhentikan secara tetap gitu loh. Oke. Jadi keputusannya sih nanti harus ditetapkan dikuatkan oleh kongres. Oke. Hanya itu aja. Kondisi yang bisa bikin seorang Exco cabut dari jabatannya hanya itu aja, Bung. Pelanggaran disiplin etik gitu. Yang ditentukan oleh Exco lainnya.
Iya, kalau mereka bersepakat untuk mundur. Oke, hanya itu aja berarti. Ya. Berarti kalau exco-nya kompak. Kadang yang terjadi adalah nonaktif. Jadi namanya masih ada tapi sebetulnya sudah tidak terlibat banyak. Oh, yang sering kayak gitu? Yes. Bukan sering, yang terjadi lah, pernah terjadi. Yang pernah terjadi kayak gitu? Misalnya tidak bersepakat atau dianggap tidak ini, ya paling terpinggirkan sendiri. Namanya terdaftar tapi sudah keaktifannya sudah nggak dihitung lagi, nggak ada powernya, nggak ada dayanya. Oh ya gini ya. Enak juga jadi exco ya. Nggak bisa diganti. Nggak bisa maksudnya bahkan pemerintah juga nggak bisa intervensi kan ya ke PSSI setahu saya, Bung. Intervensi ya nggak bisa. Nggak bisa kan? Intervensi dalam urusan internal organisasi ya. Itu nggak bisa. Oke, berarti benar-benar misalnya udah jadi exco cukup aman deh posisinya untuk bisa bermanuver berbagai macam tuh. Iya, karena dia kan elit ya, elit sepak bola sebuah negara. Eksekutif komite, pengambil keputusan, area eksekutif, policy di situ. Iya, sangat ini makanya. Makanya habis tragedi Kanjuruhan pun kan ternyata peminat exco kan banyak sekarang kan sama ketua umum kan banyak sekali kan, hampir 100, saya nggak mau ngitung aja berapa itu. Jadi nggak membuat orang takut jadi ngurus gitu loh. Padahal kemarin kan terancam pidana dong. Gila, iya serem. Banyak tuh. Tapi ternyata tetap banyak, aman. Iya. Makanya nggak ada yang takut kan jadi exco. Aman ya. Seru juga ngobrol sama Bapak. Oke, jadi exco. Soalnya lagi belajar. Mimiknya serius tapi bercanda gimana caranya tuh. Oh iya, dari tadi kan kita tahu-tahu padahal ada lah 1, 2 gitu kan. Kayaknya lagi belajar ini sebetulnya. Exco. Misalnya, ini misalnya, hitung-hitungan misalnya. Misalnya Bung Toel atau saya menjadi exco, misalnya jadi exco oknum yang nakal nih. Terus Bung Toel akan melakukan apa untuk dapat duit manis dengan jabatan dan kekuasaan exco? Berumpama. Begitu ya? Berumpama. Saya exco nakal gitu. Exco nakal. Oke. Exco itu kan elit sepak bola kan, ngatur. Nggak bisa diganti kecuali turunannya ada komite tetap namanya. Oke. Turunan exco itu ada komite tetap, standing komite namanya. Oke. Ada komite sepak bola, komite pembinaan usia muda, komite medis, komite futsal dan sebagainya. Yap. Katakanlah saya nakal, saya jadi komite wasit, saya ngurusi wasit. Saya anggota exco dan ditugaskan komite wasit. Oke. Berarti wasit under saya dong. Oh, sedap. Kalau saya nakal, oknum nakal, mau cari cuan, saya kedip-kedip dong, pihak luar dong, yang ingin main dengan kompetisi kan begitu. Atau pihak manapun lah, pihak ketiga manapun yang butuh bantuan gitu kan. Itu dapat duit. Itu kan misal, berandai-andai kejahatan sepak bolanya. Gitu. Di sini mah tidak ada. Kan saya bukan exco. Benar. Di kita mah tidak ada, makanya ini kan berandai-andai. Misalnya, ada lagi misal lainnya, mungkin yang similar kasusnya yang mungkin pernah dengar di mana gitu. Ya terutama sih yang paling sensitif kan itu, yang kompetisi. Oh ya, soal kompetisi. Wasit karena ya kepentingan banyak lah. Makanya match fixing itu harus dilihat dua wajah. Kalau bicara soal lalu kemudian kan ada orang menyederhanakan apa taruhan. Yap. Bukan sekedar taruhan match fixing itu. Ada dari sisi taruhannya, tapi match fixing yang juga relatednya kepada aspek sporting. Ada klub yang mau degradasi pengen aman kan begitu. Ada klub yang pengen promosi, atau ada klub yang pengen juara gitu kan. Di situ terjadi match fixing. Dan itu kayaknya lebih merusaknya yang kayak gitu. Yang rusak karena kalau melibatkan petinggi sepak bola. Jadi masuk ke dalam rumah sepak bola. Kalau PSSI kita ibaratkan rumah sepak bola, tikusnya di dalam gitu. Itu yang bahaya. Untungnya itu tidak. Yang jadi rusak. Di kita untungnya tidak. Oh, kita ideal sekali. Sangat. Digus-gus di luar disemprot. Negara yang sangat apa lupa lagi. Negara yang sangat bagus sepak bola. Siap-siap Belgia akan digeser posisi. Iya. Oleh Spanyol. Negara-negara yang itu di apa ya? Sadar. Berarti pemilihan dari voternya yang tadi itu. Ya.
lagi-lagi kita misalnya menjadi oknum nakal voter. Kalau saya punya suara di Kongres kayak gini yang 4 tahun sekali, apa 5 tahun sekali, Bung? 4 tahun sekali. 4 tahun sekali. Misalnya saya punya suara, terus dibanding saya menyetorkan suara saya demi visi misi yang diinginkan bangsa Indonesia mengenai kemajuan sepak bolanya, lalu ada pihak yang nawarin, lu pilih gue lah. Ada nih duit berapa mah. Itu berarti saya bisa tuh ya? Iya. Itu KPK bisa nggak tuh masuk ke situ? Enggak, karena bukan duit negara kan. Kalau duit pribadi nggak bisa. Uang kayak begitu kan bukan uang ini. Negara. Iya. Uang siluman tuh. Banyak yang nyalon. Oh ya, yang nyalon bener banyak. Nyalon. KPK akan masuk kalau penggunaan uang negara. Ya, misalnya Timnas Indonesia, PSSI, Timnas Indonesia dibantu oleh negara lewat Kemenpora kan dananya. Ya di situ pasti ada audit kan terhadap penggunaan uang negara untuk kepentingan timnas. Apakah digunakan sesuai dengan dengan programnya gitu loh, dengan kebutuhan-kebutuhannya untuk timnas. Tapi kalau untuk kasus misalnya yang saya lain, kayak tadi oknum nakal kayak gitu menjual suaranya, KPK nggak bisa masuk? Nggak bisa. Kan bahasanya mungkin uang oleh-oleh atau uang transport atau apapun. Uang bensin nih, saya buat beli pom bensin. Uang bensin ya? Oh iya, uang bensin buat beli pom bensin. Oh gitu bisa. Misalnya, mungkin terjadi. Iya mungkin terjadi. Kita harus haluskan sedikit. Iya, mungkin terjadi, cuma menurut saya aman, di kita aman. Apalagi Om, misalnya jadi oknum nakal dalam PSSI, kira-kira bisa nyari duit dari mana lagi Om? Misalnya jadi oknum nakal di dalam PSSI, Om Del bisa nyari duit dari mana lagi? Kompetisi lah, promosi degradasi. Kan itu pertandingan, dia tadi masuk di komisi wasit lah ya. Ya misalnya, tapi kan bukan cuma komisi wasit aja. Ada apa kan tadi berandai-andai aja kalau di Exco kan. Ada apa lagi yang bisa mempengaruhi degradasi dan tidak? Di posisi-posisi kunci lah. Seperti? Sekjenan posisi kunci, karena administratif semua. Ya karena semua urusan PSSI itu keluar masuk lewat kesekjenan. Iya, cuma dampak langsungnya ke klub yang nggak jadi terdegradasi gimana? Harusnya enggak, tapi kalau ada yang nakal ya dia bisa ikut berperan. Contoh prakteknya kayak gimana? Dia yang ngatur, karena misalnya penugasan wasit bisa saja harus approve dia dulu. Sekjen? Iya. Oh. Sekjen beserta Exco yang membidangi itu bisa saja. Tidak langsung orang profesional yang menangani wasit misalnya. Ada orang profesional yang menangani wasit, tapi kan approvalnya gitu. Enak juga ya. Tapi ini kan misalnya. Jadi saya profesional wasit nih, berandai-andai. Saya susun jadwal penugasan. Matchcom-nya ini, wasitnya ini. Karena Emon sebagai sekjen saya dorong dulu. Oh, ke saya. Karena punya. Berarti pihak klub misalnya oknum nakal klub harus ngomong ke Om Doel juga ngomong ke saya juga. Iya dong. Kalau ke saya doang percuma. Benar. Nanti digugurkan oleh. Benar. Sekjen hangat juga ya. Kalau pengen nakal. Kalau pengen nakal, tapi tidaklah. KLB. Harapan Bung Doel apa? Harapan dong. Kan kayak semacam titik terang lah. Ya yang kotor-kotor, yang tangan kotor yang istilahnya kan sempat disebut, lalu yang nakal-nakal, yang penjahat-penjahat sepak bola ya nggak usah terlibat lagi di posisi-posisi penting Exco. Tadi kita ngomongin soal Exco dengan begitu banyaknya kuasa yang dia punya dan sedikitnya kemungkinan dia diganti, semoga posisi itu bersih. Ini kan maju lagi tuh, pengajuan lagi kan? Oh ada yang maju lagi? Ada yang maju lagi. Oh. Maksudnya yang lama-lama kan nggak semua jelek. Iya. Nggak semua jelek. Yang jelek-jelek, yang kotor-kotor, yang penjahat-penjahat. Semoga nggak maju lagi gitu. Maju lagi mah pasti, cuma semoga nggak kepilih lagi. Iya. Itu. Baru kalau itu ada sedikit harapan lah. Kalau cuma lokomotifnya aja ganti. Lokomotifnya Emon doang, tapi gerbongnya masih sama aja. Iya. Itu ya kalau nanti dikadalin.
Oh, iya. Jadi kalau kepalanya ganti tapi gerbongnya masih sama aja. Iya. Kejadian seringnya di beberapa sebelumnya dikadalin. Jadi jangan fokus pada pergantian ketuanya. Iya, saya itu yang berubah pandangan saya dari obrolan ini. Tadi itu soal exco, ternyata ketua juga nggak segitunya ya. Iya, karena sebetulnya prinsipnya kolektif kolegial. Oh, ya. Berarti Brotherhood. Brotherhood. All for one for all gitu. Berarti sebenarnya pemilihan ketua PSSI mah ya. Kalau yang nggak ngerti filosofi kolektif kolegial ya, karena banyak yang nggak ngerti, meski udah jadi esko nggak ngerti juga. Oke. Biasanya kalau lihat filosofinya, kalau lihat bagaimana itu FIFA dan sebagainya, sebetulnya kita, kalau saya mendapatkan sebuah imajinasi kurang lebih seperti itu. Oke. One for all for one gitu. Makanya harus kolektif kolegial. Makanya harus bareng-bareng. Jadi ketua PSSI-nya doang yang diganti dan kita berharap akan banyak perubahan dalam ini ya sulit belum juga. Belum tentu karena ya itu. Sementara yang lama-lama kadang itu menguasai atau memegang. Oke. Mencengkram voter-voter. Berarti nah, itu yang dijadikan apa? Nilai jual ya, negosiasi. Pakai gua lagi dong karena gua bisa bawa suara nih sama Emon gitu. Sementara publik tidak menginginkan gitu kan. Dulu. Ini kita lurusin dulu, Bung. Sedap. Susah itu ya. Iya. Susah masuk. Coba dikomedikan lah. Voter set ada sekian, 80 sekian. Calon baru. Saya calon baru nih. Ya. Voter set ada 80 sekian. Ya. Saya mau masuk, ya orang mau masuk pasti mau menang dong. Ya. Cara biasanya saya bisa kampanye. Pilih saya. Saya bla 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 bla. Yes. Itu cara biasa. Yes. Keberhasilan belum tentu. Yes. Biasanya tidak berhasil. Ya udah gitu aja. Ya. Cara yang tidak umum dan tidak kedengarannya adalah saya merangkul orang-orang yang bisa ngejamin punya suara dari 80 itu. Ya. Jadi ada yang kayak gitu tuh ada, Bung. Kan suara itu ada klasternya tadi kan, ada klaster Asprof, ada klaster klub Liga 1, Liga 2, Liga 3. Jadi harus ada itu, ada kepala sukunya harus dipegang kan. Calon mau juara, berarti harus punya kaki-kaki masuk dong. Benar. Iya. Saya kalau misalnya megang, saya butuh suara, misalnya jadi dosis. Kalau saya megang pentolannya anak kelas 1, ya jaminan suara kelas 1 lumayan dong. Iya. Gitu saya kelas 1. Ya, saya megang. Saya merapat pengen jadi pengurus, udah nanti saya ngatur. Saya lah, nongkrong di kantin. Dapat posisi ya nanti gitu. Kalau saya bantu kan, suara kelas 1 dapat dong. Benar. Jangan disia-siakan dong. Paling nggak kasih lapak di kantin gitu kan. Benar. Oh gitu, ada gitu ya. Ya memungkinkan, ada kemungkinan kayak gitu gitu kan. Oh. Itu berarti nggak usah kampanye Fafifu was dapat suara udah tuh ya. Nggak usah. Nah, lumayan itu. Begitu cara mainnya. Gitu Nas, cara mainnya Nas. Jadi harapannya udah bersih lah ya. Iyalah. Bersih. Semoga apalagi setelah kejadian Kanjuruhan itu kan kita berduka banget, banyak yang meninggal. Semoga ini benar-benar jadi titik balik lah buat kita untuk lebih memperbaiki lagi soal persepak bola. Masih ada tuh yang mencalonkan. Oh, dari yang lama? Iya. Dan masih dipakai juga untuk menggalang suara. Masih ada. Suaranya mah tenang, informasinya tas. Kan itu mah kan kita baca daftarnya udah ada. Benar. Kita baca, oh iya. Benar, Bung. Ya semoga baik-baik aja. Semoga hasil dari KLB benar-benar jadi titik balik buat kita semuanya. Ya, itu aja. Jangan ganti lokomotifnya doang. Tapi kan kita nggak bisa milih. Nggak bisa kita mah. Kan bukan voter. Lah ya percuma dong saya keluar di sini soal memilih yang baik, kan nggak bisa milih kita. Nggak bisa. Ya terus gimana dong? Apa yang bisa kita lakukan, Om? Ya itulah kadang. Ngangguk beliau. Karena kan saya sudah menjalani itu. Mengkoreksi apa yang di luar, bisa koridor aturan dan sebagainya. Ya gimana, nggak bisa iya milih. benar. Udahlah ya udahlah.
Minum dulu kan? Minum dulu sambil berdoa. Berarti kita hanya bisa berdoa mungkin ya? Iya. Iya dong. Mungkin kalau jalur resminya kita bisa kali nyalonin jadi Asprof. Secara jalur resmi bisa nggak, Bung? Bisa. Daftar jadi Asprof terus menuangkan suara. Ya harus masuk ke dalam klub di Asprof itu. Oh ribet juga ya? Iya. Mending doa aja. Dikit effortnya ya. Ya dah. Semoga baik-baik aja semuanya. Amin. Kita minum dulu lah. Biar bisa nelen kenyataan pahit kan. Asik. Oke. Udahlah, PSSI ya udahlah biarin lah. Kita yang lain aja. Apa tuh yang lain? Sama sepak bola. Apa Bung? Yang menyebabkan sepak bola kita tuh belum bisa mencapai prestasi yang diinginkan sebagian besar masyarakat Indonesia. Kayak Indonesia kan, ya gila. Kayaknya satu-satunya negara Asia Tenggara yang masuk G20 tuh. Ya. Yang luas, yang segitu gede, penduduk yang segitu banyak. Kenapa prestasinya kayak? Tapi penduduk nggak bisa jadi indikator lah kalau menurut saya. Ya itu kan sering tuh, misalnya nonton bola terus suka ada jokes, iyalah dari 200 juta kok nggak bisa sih nyari 11 yang oke. Belgia 11 juta. Oke. Uruguay 5 juta, apa 3 juta penduduknya ya? Mereka kan peringkat dunia top. Oh iya benar-benar jumlah penduduk. Maksudnya nggak bisa jadi berbanding lurus dengan prestasinya. Malah mungkin kalau banyak, kalau nggak bisa ngurusnya malah lebih repot. Mendingan yang sedikit tapi diurusnya lebih gampang. Itu lebih tajam kan? Itu lebih tajam, lebih rapi secara kan? organisasi. Ketimbang gede, tapi susah, lebih susah. Kalau nggak bagus kelolanya, karena kita kan kepulauan kan, punya problem juga dengan itu. Tapi apa faktor utamanya? Jadi balik lagi faktor utamanya kalau mau lihat kondisi sekarang, yang pertama harus dibenerin ya organisasinya, PSSI-nya. Segitu pengaruhnya, Bung? Iyalah, kalau kepalanya sehat, kepalanya nggak, ikan busuk mulai dari kepalanya kan? Iya, cuma secara praktek nyatanya kenapa bisa pengaruh ke bawah, Bung? Kayak dari organisasi, apa hubungannya ke skill pemain di dalam lapangan? Sekarang gini, ini PSSI. Yap. Di etalase depan PSSI yang dilihat orang kan cuma 2, timnas dan kompetisi. Oke, ya. Ya kan, orang nggak pernah peduli apa yang dikerjakan di belakangnya di dapur. Yap. Yang dikerjain di dapur itu kan ngebentuk pelatih, development bahasa kerennya, pembinaan kepelatihan, kursus kepelatihan supaya pelatihnya pinter. Karena kalau pelatihnya pinter, itu modal utama untuk didik anak-anak kan begitu. Ya pelatih lah. Lalu apa infrastruktur, lapangan latihan, stadion bermain. Cuma kan itu bukan areanya PSSI. Lapangan dan stadion itu areanya negara, pemerintah. Maka positioningnya PSSI harus bersinergi dengan pemerintah gitu loh. Bukan saling mengkup gitu loh, tetapi partner. PSSI berpartner dengan Menpora. Karena Menpora punya tanggung jawab pada pengembangan sepak bola kan. Peningkatan prestasi tim nasional misalnya. Nah, maka perlu didukung soal misalnya sarananya. Tetapi isinya, pelatihnya, sistem kepelatihannya, bagaimana ngajari pemain bolanya itu urusan PSSI. Oh kan itu begitu. Mungkin kenapa ilmunya kan. Kenapa Menpora pengen masuk jadi waketum kan mungkin mau itu. Mungkin mau membantu PSSI dari dalam. Gitu ya. Lagi, mohon maaf diganggu. Apalagi Om? Infrastruktur. Infrastruktur punya negara. Lalu ilmu pengetahuannya. Ilmu pengetahuannya kan bisa dalam training, uji coba dan competition. Kompetisi ya. Jadi kan tadi pelatih yang bagus, infrastruktur yang bagus, kompetisi yang bagus, hasilnya kan better player. Baru pemain-pemain yang bagus. Dari pemain-pemain bagus baru jadi modal untuk tim nasional kan begitu. Dan itu semua dikerjakan PSSI ya, mayoritas ya. Jadi drive-nya itu, direktifnya itu kan PSSI dulu. Misalnya dia untuk kompetisi elit, itu kan diserahkan kepada operator liga. Kompetisi profesional, Liga 1, Liga 2 kan diserahkan kepada PT Liga untuk dikelola secara profesional. Jadi kalau saya PSSI, saya sebagai otoritas sepak bola Indonesia, terkait kompetisi profesional Liga 1, Liga 2, saya serahkan kepada PT Liga.
saya serahkan kepada Emon untuk kelola yang bagus. Gitu loh. Jadi tapi kegagalan Liga 2 adalah kegagalan LIB. Liga 2 nggak jalan. Kalau kita bicara hanya hanya satu kejadian, hanya lihat fakta itu. Fakta tunggal itu. Karena Liga LIB lah yang ditugasi oleh PSSI untuk menggelar kompetisi Liga 1, Liga 2. Kan begitu. Sekarang bagaimana yang amatirnya Liga 3 itu diserahkan kepada Asprof masing-masing. Kalau enggak nanti nggak ada kerjaannya dong. Mulai dari kompetisi U15, U17, lalu Liga 3 itu kerjaannya Asprof. Nah, direktifnya dari PSSI semua. Regulasinya begini, jangka waktu pertandingannya dari sekian sampai sekian di daerah, nanti di regional, baru di nasional, itu semua PSSI. Nah, kalau scheduling itu teratur benar, maka kemudian Asprof di daerah kan akan melaksanakan kegiatan sepak bola itu. Nah, disitulah akan berjalan tuh, akan muncul kan bibit-bibit itu dari grassroots, youth gitu kan. Kompetisinya cuma kan sehat. Sekalipun semua pemain berbakat butuh pelatih. Makanya saya bilang PSSI lah yang tugas mengisi pelatih, mengisi ilmunya, ilmu sepak bolanya, menggelar kompetisi, tapi itu butuh dukungan, butuh dukungan lapangan latihan, stadion pertandingan. Iya, saya sih setuju banget soal kompetisi. Cuma yang dilihat publik pasti etalase depan, yaitu kompetisi dan timnasnya. Kompetisinya gimana, timnasnya gimana, kan itu doang. Kita lihat Inggris, lihat Premier League-nya, sama lihat tim nasionalnya. Kan? Di belakangnya kita nggak mau tahu itu karena itu memang dapur kotor lah, koki lah, tempat koki ngolah masakannya. Gede banget pengaruhnya ya. Iya. Ya saya berapa kali ini di tempat saya nonton Tarkam. Terus saya lihat beberapa orang-orang, lah ini kan di kompetisi yang bagus yang waktu itu kenapa main di Tarkam gitu. Kayak jadi turun kasta. Saya ngerasanya. Cari tambahan berarti. Cari tambahan. Artinya kan belum profesional banget klub kita. Kalau udah profesional banget kan nggak boleh. Iya. Oh nggak boleh ya? Nggak boleh lah. Kalau kayak yang kita paham profesional di Eropa ya nggak bisa. Iya berarti dari liga. Kalau cedera gimana dia? Kontraknya bisa diputus. Wah apalagi Tarkam. Wah dia mah jalan aja gini kakinya nih. Udah siapa tuh ngejejok. Tarkam tempatnya. Tapi menang dapat domba. Iya. Hadiahnya cuma domba ya, modalnya tapi banyak. Benar tapi domba. Mantap. Ya kompetisi dan lainnya itu semuanya PSSI. Tapi kan dari tadi pas Bung Tel ceritain mengenai pembinaan daerah Asprof. Ini saya ngerasa agak aneh, Bung, karena Asprof kan termasuk salah satu yang milih Exco. Nah, misalnya Exco ngasih arahan, Asprof harus tunduk dan patuh apa gimana ini, Bung? Iya. Kan beliau yang milih, kayak ini bisa jadi dealing di awal nggak kayak, oke, gua kasih lu suara, tapi kalau gua nggak melaksanakan kewajiban gua ini dan ini, lu ya jangan ini banget. Nggak bisa. Itu nggak Justru bisa. kalau secara aturannya, kalau ada Asprof yang nggak menggelar kompetisi dalam 2 tahun berturut-turut, ya dikeluarkan keanggotaan. Karena rohnya, aktivitas utama rohnya dari Asprof apa? Ya kegiatan sepak bola kan? Iya. Pembinaan. Terus kalau nggak melakukan pembinaan apa? Ribut di kongres doang. Iya. Ngasih suara. Bawa data suara doang. Ngasih suara. Jadi kalau yang sebenarnya begitu. Cuma mau nggak itu semua regulasi itu ditaati bersama gitu kan? Ya masalah mau kan kita semua mau kita Asik. Semua mah. Penonton mau dong, kayak cuma kan yang ngurusin dalamnya beda lagi sama kita. Ininya ya begitulah. Mungkin kita emang dididik untuk menjadi bangsa yang sabar mungkin, Bung. Nah, kita lebih kepada mempersiapkan akhirat. Jadi nanti tabungan pahala kita mengenai sabar udah selangkah di depan negara lain, Bung. Nah, sepak bola aja Bos, sudah perhitungan amal udah bagus duluan kita, aman lah. Apa guna menangin Piala Dunia Messi? Yang penting tuh akhirat Messi ya. Ingat Messi. Bung, tapi saya sering ngobrolin ini sama anak-anak dari dulu lah, dari kecil bahkan. Kita kan
nonton Piala Dunia itu dari dulu lah. Iya. Dari kita baru lahir pada nonton lah. Cuma selalu topik-topik yang dibicarakan tuh kapan ya Indonesia bisa masuk? Mimpi nggak sih menurut Bung Doel Indonesia masuk Piala Dunia? Ya masih mimpi sekarang sih. Masih mimpi. Iya. Untuk saat ini masih mimpi. Dengan dapuran kotor yang ya apalagi dapur yang belum diberesin lah. ya itu masih mimpi, masih jauh banget. Jadi nggak akan bisa ditakar waktunya, mungkin berapa tahun ke depan, 10 tahun masih nggak bisa ya. Thailand yang di SEA Games udah berpuluh kali. Yep. Di AFF udah 7 kali, kan nggak tembus-tembus juga. Oh, iya. Padahal dia udah establish kan, milestone-nya kan Asia Tenggara udah kuasai. Hanya di Asia aja dia belum dapat. Belum dapat. Ya. Jatahnya kan Asia kalau sampai kemarin kan 4,5 kuota kan. Nah dia sih memang lolos sampai babak akhir kualifikasi. Kalau Thailand pernah sampai kelompok 10 besar, 12 besar Asia dapat. Tapi untuk dapetin yang 4,5 itu nggak dapet ya. Masih jauh banget berarti. Nah, kita belum sampai tuh yang kualifikasi tahap akhir Asianya belum sampai. Belum sampai. Berarti masih mimpi ya. Cuma kita kan terbuai macan Asia. Emang kapan jadi macan ya? Nggak apa-apa, Bu. Iya, menghibur ya. Kan nadanya pelan beliau mah. Cuma kata-katanya itu lap uppercut masuknya. Jadi mimpi ya. Soalnya ponakan saya juga kadang kalau nonton masih kecil, masih 5 tahun 6 tahun, tapi kadang nanya kok nggak ada Indonesia gitu. Gini, gampang aja indikatornya. Yang tampil di Piala Dunia, mayoritas tim finalis itu punya pemain-pemain yang sudah berkarir di Eropa. Oh iya. Di Eropa ya. Kecuali jadi tuan rumah. Yes, kecuali tuan rumah. Tapi secara keseluruhan finalis Piala Dunia itu mayoritas pasti ada pemain yang main di Eropa. Okay. Di liga-liga Eropa yang di atas lah. Yap. Bukan di pinggiran gitu loh, yang di atasnya gitu. Berarti bahkan Panama 2018 itu juga ada pemain yang sudah berkarir di Eropa kan, plus yang di Amerika. Berarti indikator yang bisa kita raba-raba itu ya, kayak berapa pemain profesional kita yang Iran berkarir misalnya di kan ada yang main di Eropa, Korea Selatan, Jepang. Bahkan Panama yang debutan 2018 aja kan mainnya di Eropa. Berarti jadi memang Eropa jadi epicentrumnya kan. Kiblat sepak bola dunia Eropa. Kalau semua bisa masuk situ berarti mereka udah bisa kompetitif. Gitu loh. Liga Champion berputar tiap tahun. Gimana nggak jadi kiblat gitu, nggak jadi epicentrum. Nah kalau kita masih levelnya Liga Champion Asia aja belum, gimana? Sejauhan. Son Heung-min udah nggak kaget lawan pemain mana karena dia berkariran di sana dengan kemahalan. Orang Indonesia yang di Eropa Bunda Korla. Tapi banyak orang Indonesia lain yang hebat di Eropa, banyak. Cuma kita masih belum dapat yang berkarir di Eropa di liga tertinggi sebagai parameter. Ini Indonesia berarti udah berapa langkah. Itu indikator lagi kasar lah, indikator konkret lah. Rata-rata semua tim finalis adalah mereka diisi oleh pemain-pemain yang tampil di Liga Eropa. Semoga segera lah pemain kita yang berkarir di Eropa. Ada amin, Yohanes? Bagus. Terakhir, Bung. Ya. Apa harapan Bung Doel untuk sepak bola Indonesia? Simpelnya kalimat penutup. Sederhana lah, nggak usah muluk-muluk. PSSI-nya benar, kompetisinya benar dulu itu. Itu aja dulu ya? Iya. Piala Dunia. Karena dari kompetisi muncul pemain-pemain bagus kan. Kompetisi yang benar gitu, bersih. Oke. Ya. Pengurus yang lebih lebih amanah gitu. Lebih amanah, lebih baik. Walaupun tidak dipilih oleh keseluruhan rakyat. Iya, dipilih voter. Ya. Please ini mah. Mungkin emang cuma bisa please doang. Sama jangan campur aduk sama politik deh. Kayak gado-gado. Itu ketinggalan. Itu jangan campur aduk sama disatuin politik. dalam satu kuali. Iya, kalau kayak gitu saya ngerasanya gini, Bro. Kayak proses, kita harus percaya proses lah. Setuju nggak, Bung? Iyalah. Ya kan? Namanya proses nggak langsung semuanya jadi juara. Iya. Saya ngerasa kadang kalau campur adukan dengan politik, kadang tuh ambisinya selalu pengen juara. Ditekan dari semua aspeknya ke sananya.
kayak nggak peduli bahwa gimana kalau kita mulai dari awal dulu nih, bersabar sekian untuk proses panennya nanti gitu. Jangan ditekan mulu untuk juara. Karena kan kalau dicampur adukin politik kan pada gitu, pada pengen nampang. Yes. Pada pengen gini nih. Sementara periodenya cuma 4 tahun. Iya, semuanya kayak sikat aja semuanya pokoknya. Iya benar tuh. Jangan campur adukin sama politik sehingga kita tidak ada pengembangan yang jelas. Apalagi menjelang 2024. Oh, misalnya saya, ini misalnya lagi. Oh, tadi udah penutup, udah mindahin kamera dia. Misalnya saya, oknum nakal, pengen jadi ketua PSSI, menguntungkan nggak kali ini, PSSI kali ini, Bung Toel? Menguntungkan lah. Sangat menguntungkan, kenapa? Ada banyak agenda bagus tim nasional, agenda besar. Akan ada banyak panggung ya? Ada banyak panggung yang seksi. Piala Dunia U20 misalnya. Oke. Kapan sejarahnya Indonesia tuan rumah Piala Dunia? Baru kali ini kan? Baru kali ini. Ini berarti seksi banget ya? Iya dong. Untuk jadi panggung kayak iya. Look at me gitu. Saya berhasil. Panggung di podium utama. Aduh, itu terus apa lagi, Bung? Apa lagi? Yang di tahun ini nih. Banyak, ada Piala Asia U20. Ada SEA Games, ada Piala Asia Senior. Dan itu dalam waktu yang relatif berdekatan. Dari Maret ke Juli. Wah, bagus kan buat 2024? Oh, 2024. Nyalek nggak? Gitu. Saya enggak dong. Enggak ada. Padahal kalau saya nyalek bagus tuh ya. Panggungnya ya. Iya. Jangankan nyalek. Stop. Udah, kami terima kasih banyak Bung Toel. Siap. Terima kasih banyak. Oke, sampai jumpa di program tanpa judul. Dadah semuanya.